Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Lau di sini. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 mengenai poros maritim. Seperti apa? Ayo kita ikuti videonya. Nah, sebelum membahas tentang poros maritim, kita harus mengetahui dulu apa arti poros maritim. Poros maritim sendiri merupakan sebuah gagasan strategis yang menunjukkan untuk menjamin konektivitas antara pulau. Yang kita tahu Indonesia terbagi menjadi banyak sekali pulau, sehingga konektivitas antar pulau itu diperlukan supaya tidak ada yang namanya kesenjangan antar pulau gitu. Meskipun kita tahu saat ini Jawa yang berkembang sebagai pusat perkembangan gitu di Indonesia, tapi pemerintah saat ini itu berusaha keras untuk menyamaratakan perkembangan itu ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Nah, lalu yang kedua, pengembangan poros maritim juga merupakan pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Nah, kalian pasti pernah dengar sama yang namanya nanti tol laut. Di bayangan saya waktu pertama kali dengar tol laut, itu bayangan saya merupakan sebuah jalan tol yang panjang yang menghantarkan satu pulau dengan pulau yang lainnya gitu, tapi ternyata enggak. Nanti itu akan saya bahas. Nah, di sini industri perikanan itu saya akan jelaskan dulu mengenai industri merupakan suatu usaha manusia untuk mengubah bahan belum jadi, bahan setengah jadi atau bahan jadi menjadi produk yang lebih baik, yang mempunyai nilai yang lebih tinggi gitu. Nah, contoh seperti apa untuk industri ikan? Contohnya ada kaleng sarden itu yang biasa kita makan. Nah, kaleng sarden itu kan raw material itu merupakan sarden, kemudian diolah, dimasak, terus dimasukkan dalam sebuah kaleng dan didistribusikan dan sampailah ke konsumen, yaitu kita yang membelinya di minimarket atau supermarket. Lalu yang terakhir itu ada keamanan maritim. Nah, keamanan maritim ini merupakan contohnya itu waktu menteri sebelumnya kita sering banget dengan berita kalau misalkan menteri susi itu menenggelamkan kapal gitu. Itu salah satu contoh dari keamanan maritim. Jadi secara garis besar poros maritim itu merupakan tiga hal tersebut: konektivitas antar pulau, perkembangan industri perkapalan dan perikanan, dan yang ketiga itu ada keamanan maritim. Lanjut. Nah, ini merupakan yang dinamakan tol laut gitu ya. Ternyata selama ini kita salah gitu ya, kalau misalkan tol laut itu kan jalan, melainkan ini sebuah kapal yang berisikan bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat gitu, seperti ada di sini sembako, minyak, batu bara, terus batang kayu. Pokoknya tol laut ini merupakan kapal yang sangat-sangat besar. Terus ditulis tol laut di pinggir kapalnya. Nah, tol laut sendiri itu pusatnya itu ada dua, yaitu di sini di Tanjung Priuk di Jakarta, sama di Tanjung Perak atau di Surabaya. Itu teman-teman. Oke, next. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang karakteristik daratan dan perairan di Indonesia. Kenapa kita harus membahas itu? Nah, ada istilah terkenal kata sayang gitu kan. Kalau misalkan kita belum mengenali ada apa aja di Indonesia, kita nggak bisa memanfaatkannya dengan lebih baik lagi gitu. Terus timbul pertanyaan, Mister, kenapa kita kan lagi ngebahas tentang maritim nih, tentang kelautan, kenapa kita ngebahas ini juga? Nah, hal ini dibahas juga karena setiap daerah itu memiliki karakteristik atau keunikannya sendiri-sendiri, sehingga ketika kita akan mendistribusikan sesuatu, kita harus mengetahui dulu keunikan atau kekuatan dari setiap daerah itu apa. Permisalan di daerah Nusa Tenggara Barat maupun Timur itu kan daerahnya biomanya itu stepa gitu ya, ada yang sabana juga, pokoknya memiliki curah hujan yang sedikit dibandingkan daerah Jawa. Makanya banyak padi yang dihasilkan dari Pulau Jawa gitu. Nah, tapi NTB dan NTT ini punya banyak peternakan karena banyak ladang rumput di sana, terus ada perikanannya juga bagus. Nah, harus ada timbal balik kan di sana. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik di daerah
daerah yang ada di Indonesia untuk ekspor dan impornya gitu. Ini kita masuk. Nah, sedikit ya teman-teman, jadi kalian pasti beli buku dari sekolah itu ini ya, Quadra Geografi kelas 11 gitu ya. Nah, buku ini sebenarnya bagus, tapi untuk part pertamanya saya nggak akan pakai karena ini hanya menjelaskan fisik dan sosial Indonesia secara umum aja gitu. Kalau di bab ini saya pengennya fokusnya ke arah permasalahan laut yang ada di Indonesia, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke yang pertama banget, ini karakteristik daratan yang seperti kalian pasti semua udah memahami bahwasanya karakteristik daratan yang ada di Indonesia itu sangat beragam gitu. Karena apa yang menyebabkan karakteristik Indonesia itu beragam itu sedikit banyak itu karena ini Indonesia itu dilewati oleh dua sirkum utama. Yang pertama ada sirkum Mediterania yang masuk dari Aceh, kemudian jalan terus sampai ke Nusa Tenggara. Itu untuk sirkum Mediterania. Terus masuk lagi dari timur itu ada di Sulawesi Utara, ini sirkum Pasifik masuk ke sini. Nah, kalian pasti juga sudah tahu kalau misalkan sirkum tersebut itu merupakan hasil dari pergerakan tektonik lempeng, yaitu tumpukan dua lempeng konvergen benua dan samudra gitu. Nah, ini karakteristik untuk perairannya. Ada perairan laut, perairan dan perairan darat. Nah, untuk perairan laut beragam sekali ya. Kita punya banyak spot-spot wisata yang baik untuk snorkeling di Pulau Natuna atau di Wakatobi. Itu spot-spot yang menarik, itu kita kembangkan dari segi pariwisatanya gitu. Terus kita juga di sini ada perairan darat, itu dibagi menjadi sungai dan danau. Sebenarnya ada lagi kayak misalkan rawa dan telaga, tapi rawa dan telaga itu cenderung sulit untuk dimanfaatkan keadaan alamnya gitu. Sekarang kita masuk ke perairan darat. Di perairan darat ini ada dua ya, tadi ada danau, sungai. Nah, sekarang yang pertama kita bahas tentang sungai terlebih dahulu. Perairan sungai ini merupakan perairan yang sudah kalian pelajari pastinya waktu kelas 10 di bab 7 mengenai hidrologi gitu. Nah, sungai ini kan banyak sekali yang manfaatnya, ada sebagai tenaga listrik, sebagai sarana transportasi juga, khususnya di Kalimantan yang banyak sungai-sungai besar. Di dalamnya ada sungai Kapuas, ada Barito, terus ada juga gitu. Itu untuk perairan darat sungai. Sekarang masuk perairan darat di danau. Danau sendiri itu banyak sekali pembentukannya gitu ya. Ada di sini sebenarnya. Pertama ada danau tektonik. Danau tektonik itu hasil danau yang terbentuk karena adanya aktivitas lempeng gitu, baik itu konvergen, divergen maupun transforman. Hasil dari pergerakan tektonik itu akan menyebabkan lipatan atau patahan. Nah, lipatan itu misalkan tangsi ini merupakan lempeng ya, terus dia karena ada dua lempeng itu dia melipat. Nah, daerah cekungan ini itu akan diisi oleh air yang berasal dari air tanah ataupun air dari curah hujan gitu. Itu untuk pembentukan danau tektonik. Danau vulkanik merupakan hasil danau yang terbentuk karena adanya aktivitas gunung api. Lalu sini ada danau tektovulkanik gabungan dari aktivitas pergerakan lempeng dan aktivitas gunung api gitu. Contohnya apa? Contohnya ada di Sumatera Utara di Danau Toba. Di sini ada Danau Kars. Di bab 5 kelas 10 kalian pasti juga sudah belajar. Danau Kars itu merupakan danau yang terbentuk dari hasil rekan-rekan kapur gitu. Jadi bayangkan di Kars ini kan kapur ya, yang merupakan hasil dari akumulasi sisa-sisa makhluk hidup. Nah, di kapur ini kan
kan sifatnya kapur ya, jadi dia tuh punya pori-pori yang lumayan besar gitu sebagai daya serapnya. Karena dia punya pori-pori yang besar, jadi daerah di permukaannya, misalkan di bawah sini itu dan danau kars ya, ini danau kars. Nah di daerah ini kayak tanah biasa gitu. Nah karena pori-pori di kars ini memiliki pori-pori yang besar, sehingga air yang masuk dari atas itu langsung dijatuhkan ke bawah membentuk dolina atau uvala gitu. Ini danau kars itu nama lainnya uvala atau dolina gitu. Itu perairan laut. Nah perairan laut ini itu udah dibahas ya tadi ya. Intinya ini ada spot-spot di sini teman-teman, jadi kalian bisa lihat ya, ada Makassar, Cilacap, Kupang, Biak. Nah spot-spot itu merupakan spot-spot di mana biasanya dilakukan proses penangkapan ikan. Nah sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi kondisi laut di Indonesia itu nggak akan terlepas dari yang namanya pembagian secara geologik gitu. Nah di sini ada paparan Sunda dan paparan Sah. Anggap aja paparan Sunda ini itu dulunya saat zaman sebelum zaman tersier atau sekitar lebih daripada 66 juta tahun yang lalu, itu merupakan satu daratan yang sama gitu. Itu daratan Asia, kita bilang Eurasia. Terus di sini ada paparan Sahul yang merupakan satu daratan besar Australia, benua Australia gitu. Nah di daerah sini itu merupakan kosong ya, jadi lantainya ini lantai samudra teman-teman, yang di bagian tengah untuk Sulawesi, ada Maluku, ada lagi di sini Nusa Tenggara, Timur dan Barat, terus ada Bali. Itu merupakan daerah yang memiliki dasar samudra gitu sebagai tempat berpijaknya gitu. Kalau paparan Sunda ini emang benua gitu, jadi kalian pasti udah tahu juga ada dua lempengnya, samudra dan benua. Ini lempeng benuanya, ini samudra. Jadi pulau-pulau yang ada di tengah ini atau di Indonesia bagian tengah itu merupakan pulau-pulau yang baru saja terbentuk di zaman tersier atau dari tentang masa geologinya itu sekitar 60 juta tahun yang lalu gitu. Makanya flora dan fauna yang terdapat di sini itu unik teman-teman. Nanti kita akan bahas itu di bab 2 ya. Tapi di sini kita fokus ke lautnya. Nah, hal itu juga yang menyebabkan hewan-hewan yang ada di sini, khususnya ikan, kan sedang membahas lautnya, kan di sini juga bermacam-macam, berbeda-beda gitu. Nah di sini ada Laut Jawa. Itu Laut Jawa di sini ya teman-teman, berarti ada di sini di utara dari Jawa itu. Kalau misalkan kita ke Pulau Seribu itu di sekitar situ itu udah masuk ke dalam teritorial Laut Jawa teman-teman. Nah, Laut Jawa itu masuk ke dalam kategori ini, laut dangkal. Kenapa? Karena asal dasarnya itu merupakan kerak benua teman-teman, bukan kerak samudra. Berbeda hal dengan yang ada di sini, Laut Maluku di sini. Ya, Laut Maluku itu pantainya itu merupakan kerak samudra, sehingga biasanya untuk kerak samudra itu lebih dalam, tingkat kedalaman lautnya lebih dalam dibandingkan laut yang dangkal seperti itu. Lalu di sini ada kondisi laut di Indonesia itu kalau kita lihat ya di sini, ini Indonesia ya. Indonesia itu hanya dibagi menjadi dua tipe teman-teman. Yang pertama ada diurnal tides dan mixed tide. Oke, yang pertama ada pasang surut harian tunggal. Jadi gini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasang surut harian tunggal. Jadi kalian pasti tahu ya, ada pasang surut, ada pasang naik, begitu ya. Jadi tidak ada yang namanya misalkan kita lagi ke pantai gitu teman-teman, kalau misalkan malam hati-hati lautnya lagi pasang, sebenarnya nggak seperti itu. Tapi untuk bahasa yang benar ya adalah awas kalau malam-malam jangan sering-sering di pantai gitu, karena lautnya sedang pasang naik, seharusnya seperti itu. Tapi karena untuk efisiensi perkata mungkin ya, jadi kita biasa ngomongnya sih pasang
lagi pasang gitu ya, karena pasang itu ada pasang naik, ada pasang surut, teman-teman. Nah, di sini pasang surut harian tunggal, biasanya pasang surut itu terjadi saat subuh ya, atau pagi hari, ketika sekitar jam 4 ya, sampai jam 6 itu pasang surut, teman-teman. Saatnya nelayan biasanya baru pulang dari laut. Jadi biasanya nelayan itu berlaut atau mencari ikan itu saat malam hari gitu ya. Nah, saat malam hari, saat sore ke atas gitu, sekitar jam 7 sampai malam hari, itu laut sedang pasang naik, teman-teman. Jadi untuk yang harian tunggal ini, itu siklusnya hanya sekali gitu. Pasang naik sekali saat malam hari, terus pasang surut sekali saat pagi hari, kayak gitu aja. Itu untuk harian tunggal. Atau di sini itu diwarna ya, dibuat mark itu warna kuning ya, ini warna kuning. Nah, selanjutnya ada harian ganda. Nah, harian ganda ini itu terjadi prosesnya seperti ini. Jadi kalau misalkan tunggal itu sekali pasang naik, sekali pasang surut. Kalau harian ganda atau semi diurnal tide itu 2 kali pasang. Jadi sekali pasang dulu, sekali pasang naik, sekali pasang surut, terus sekali pasang naik lagi, sekali pasang surut, itu selama 24 jam. Kalau misalkan harian tunggal itu selama 12 jam ya rentangnya, pasang naik 12 jam gitu, misalkan pasang naik 12 jam, pasang turun 12 jam gitu. Tapi kalau misalkan semi diurnal tide itu setiap 6 jam sekali gitu. 6 jam pertama dia akan pasang naik, 6 jam kemudian akan pasang surut, 6 jam kemudian lagi akan pasang naik, 6 jam kemudian lagi pasang surut, jadi total 24 jam gitu. Apa yang menyebabkan hal itu? Banyak sekali, teman-teman. Jadi yang pertama, tarikan gravitasi sentrifugal yang dimiliki oleh bumi itu punya gaya magnetis sendiri, teman-teman. Dan setiap tempat yang ada di permukaan bumi ini punya gaya gravitasi yang berbeda-beda. Kedua, itu ada gaya tarik dari bulan. Bulan juga memegang peranan aktif dalam pasang surut maupun pasang yang ada di laut. Selanjutnya ada ini mixed tide gitu ya, prevailing diurnal. Itu baik itu yang condong ke tunggal maupun yang condong ke ganda gitu, teman-teman. Next, sumber daya hayati di Indonesia ada padang lamun, terumbu karang, ada mangrove. Nah, ketiga hal ini merupakan ekosistem yang berbeda-beda ya. Ada padang lamun, terumbu karang, dan mangrove yang mereka ini memiliki potensi yang sangat kuat gitu di bidang perkembangbiakan hewan-hewan yang ada di dalamnya gitu, baik itu untuk pariwisata ataupun menjaga kelestarian alam yang ada di sekitarnya gitu. Karena kan kita tahu ya, kalau misalkan banyak banget nih ikan-ikan yang tinggal di ketiga ekosistem ini. Nah, sini ada ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut ini merupakan pembagian wilayah perairan laut berdasarkan spesies tumbuhan atau hewan yang terdapat di wilayah tersebut gitu. Sini ada Samudra Hindia. Biasanya kan untuk daerah laut yang lepas, laut yang luas gitu, ini ya contohnya ada apa nih? Ada dolphin, paus atau shark gitu ya. Terus di sini untuk Selat Malaka juga seperti itu ya. Ada Laut Natuna juga. Laut Natuna itu ada di dekat dengan Selat Karimata ya, ada di antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sumatera gitu. Oke, teman-teman, sampai situ dulu video kali ini. Thank you banget yang sudah mau mendengarkan. See you next time. Salam geografi, lestari bumiku. Bye.